Dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ini yang selalu dibaca oleh imam kita ya kan, kalau berdoa gitu kan. Semuanya ya. Fa'adalat bil malakaini falam yadriya kaifa yaktubaniha. Jadi ungkapan tadi ya, ungkapan apa tadi? Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik ya. Kemudian malaikat itu kesulitan untuk mencatat orang yang mengucapkan ungkapan tadi ya. Makanya kan tadi saya di awal mengatakan dalam doa kita jangan sampai lupa mengucapkan alhamdulillah ya, lakal hamdu. Ungkapan macam-macam ya, bisa dengan lakal hamdu ya, bisa langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Yang penting memuji kepada Allah ya. Ini salah satu contohnya dalam riwayat itu sebagaimana yang selalu kita baca ya, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Kemudian kedua malaikat tidak tahu bagaimana menulisnya ya. Fasa'ada ilas sama. Kemudian keduanya pergi ke langit ya. Artinya pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ya Rabb. Kemudian keduanya matur begitu ya kepada Allah ya. Inna abdan qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Ini bayangkan malaikat sendiri sampai bingung ya. Ada seorang hamba katanya dia mengucapkan suatu ucapan yang kami tidak tahu bagaimana kami menulisnya. Menulis pahala dari apa yang diucapkan tadi oleh hamba tadi. Qala Allahu wa huwa a'lamu bima qala abduh ya. Jadi Allah lebih mengetahui apa yang diucapkan oleh hambanya. Maza qala abdi. Kemudian Allah berkata kepada kedua malaikat tadi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Qala. Kedua malaikat tadi menjawab, ya Rabbi innahu qad qala. Keduanya mengatakan, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ini ungkapan yang diungkapkan oleh seorang hamba tadi. Faqala Allahu lahuma. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kedua malaikat tadi, uktubuha. Catatlah oleh kalian berdua seperti yang diucapkan oleh hambaku tadi. Kama qala abdi. Jadi tulislah sebagaimana tadi yang diucapkan oleh jadi disuruh apa namanya kalau istilahnya bahasa Arab itu imla ya, disuruh dikte gitu ya. Tulis saja apa yang diucapkan ya. Hatta yalqani, sampai hingga dia bersua denganku. Ini luar biasa. Hatta yalqani fa'ajziyahu biha, sehingga aku membalas pahalanya secara langsung. Jadi ada pahala yang tidak dibalas oleh Allah secara langsung. Dan ini pahala yang secara langsung akan dibalas oleh siapa tadi? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat akan sebuah riwayat dari tentang ya mungkin beberapa bulan lagi ya kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ini juga salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan. Insyaallah kalau ada beberapa pertemuan nanti. Dalam hadis qudsi dikatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Mungkin muncul pertanyaan, apakah ibadah-ibadah yang lain bukan untuk Allah? Ya, tetapi dan aku sendiri yang akan membalasnya kata Allah. Terus ibadah yang lain, sholat kita dan lain ibadah tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertiannya. Ini hampir sama dengan apa ya? Jadi Allah sendiri yang akan membalasnya dari ungkapan alhamdulillah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Jadi sangat luar biasa nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu
sekalian pahala orang yang mengucapkan alhamdulillah. Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan ketika dia bertemu dengan Allah, kenikmatan apalagi coba ya kan? Ketika seorang hamba dibalas secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya membaca ucapan alhamdulillah ya. Jadi sudah ini hampir sama dengan riwayat yang telah dipaparkan tadi. Ya. Ini sampai jam berapa ini? Apa langsung dilanjutkan lagi ke setelahnya? Ya, sekilas langsung untuk ayat selanjutnya pripun? Sebentar. Tidak apa-apa. Ada 10 menit ya. Itu tadi kaitannya dengan alhamdulillah Rabbil alamin. Ya, mumpung ada papan tulis ya di sini ya. Kata-kata Rob dalam bahasa Arab ya, Arab. Bentar. Ini beberapa hari kena asam urat dan kolesterol ya. Mohon maaf. Sakit sekali ya. Arab ya, Ar-Rabb. Jadi kita sekarang ingin membahas tentang Rabbil Alamin ya. Kata-kata Rabb dalam bahasa Arab artinya Al-Malikul Mutasarrif. Seorang pemilik yang menggunakan apa yang dimilikinya, membelanjakan, menggunakan, itu namanya Rob ya dalam bahasa Arab ya, Al-Malik Al-Mutasarrif. Jadi pemilik yang menggunakan hartanya, apa yang dimilikinya ya, itu namanya Ar-Rabb ya, Rabb. Wa yutlaq fil lugha 'ala sayyid, juga digunakan memiliki arti as-sayyid ya. Sayyid itu adalah tuan ya. Rabb itu bisa juga berarti tuan ya, as-sayyid. Makanya kalau dalam pengertian beda dengan Sayyid Habib ya, itu hanya ungkapan keturunan Rasul. Itu biasanya di Timur Tengah itu disebut As-Sayyid, atau di Aceh misalnya. Kalau di Jawa rata-rata menggunakan Al-Habib ya, di keturunan Rasul. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tuan atau yang memimpin ya, tuan atau pemimpin, bisa juga menggunakan istilah Sayyid. Jadi Rabb tadi juga bisa bermakna as-sayyid. Kemudian pengertian selanjutnya, pengertian yang ketiga dari kata Rabb sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, yaitu al-mutasarrif lil islah. Al-mutasarrif lil islah. Al-mutasarrifu lil islah. Jadi orang yang apa istilahnya, yang bekerja untuk reformasi, islah ya. Ini juga bisa disebut dengan kata Rob, pengertian Rob ya. Makanya pengertian dalam terjemahan bahasa Indonesia Rob ini tidak ada kata yang tepat ya. Paling diterjemahkan apa coba? Ini sayangnya nggak pakai Quran terjemah lagi ya. Jadi Tuhan semesta alam. Padahal pengertiannya lebih dari itu. Paham ya?
Jadi ini pentingnya belajar tafsir. Salah satunya jenengan bisa mengerti asal kata Rob itu, bukan hanya diterjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, alamin nanti penjelasannya luar biasa, ini banyak ya. Ar-Rob ya, padahal Ar-Rob itu adalah tadi apa? Al-Malik Al-Mutasarrif. Yang memiliki, dan bagaimana Allah memiliki alam semesta ini. Ya, terserah Allah mau diapakan begitu ya. Mau dibuat bencana, mau dibuat apa ya. Kemudian tadi As-Sayyid bisa juga berarti tuan ya. Atau Al-Mutasarrif lil Islah ya, orang yang melakukan sesuatu untuk perbaikan atau reformasi. Nah, Ar-Rob, kata Ar-Rob ini kalau berdiri sendiri, kata Ar-Rob ini tidak diperbolehkan untuk al-ghair selain Allah. Jadi tidak boleh orang mengucapkan Rob untuk siapa? Manusia. La yusta'mal ya, bahkan dalam bahasa Arab pun tidak bisa digunakan kata Rob ini sendiri, digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa digunakan untuk selainnya dengan syarat diidofahkan atau disandarkan. Seperti apa contohnya? Rabbud dar. Nah, ini dalam ungkapan bahasa Arab, Rabbud dar itu adalah pemilik rumah. Paham ya? Jadi kalau diidofahkan, disandarkan dengan kalimat yang lain. Rabbud dar. Ya, salah satu contohnya di situ. Jadi kalau berdiri sendiri kata Rabb tidak bisa dipakai untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan kalimat Rob ini adalah al-ismul a'zam. Makanya pengertian nggak tahu ada Quran terjemah nggak situ? Dikatakan bahwa Ar-Rob ini adalah al-ismul a'zam. Seperti kata apa al-ismul a'zam? Saya sudah pernah menjelaskan kemarin. Bagi yang menulis apa kemarin, al-ismul a'zam. Kata apa kemarin yang kita jelaskan? Mungkin masih ingat jenengan. Al-ismul a'zam. Jadi di antara nama-nama Allah, dari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rabb ini adalah nama yang paling agung. Apa kemarin yang telah kita jelaskan? Al-ismul a'zam itu, masa lupa? Hah? Bukan Ar-Rahmanir Rahim, Al-Ismul A'zam. Dari penjelasan kemarin ya. Apa terjemahnya apa Pak di situ? Di suratul Fatihah ya. Ya, terjemahannya penerjemahannya di sini hanya Tuhan semesta alam ya. Jadi Rob kata Rob di sini ya Tuhan ya, seluruh alam kan ini al-alamin. Kata Rob itu sendiri adalah al-ismul a'zam. Kemarin saya menjelaskan tentang bismillah. Ya, apa berarti? Kata Allah ya. Jadi kata Allah itu sendiri adalah al-ismul a'zam. Kemarin sebelum dari penjelasan yang sebelumnya ya, kata Allah. Nah, sebagian mufassirin mengatakan ar-Rabb ini sama dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin dari terjemahan itu, terjemahnya kan apa di situ? Tuhan ya. Ya, terjemahnya adalah Tuhan. Ya, mungkin dari terjemahan yang ada itu mengambil dari Ismul A'zam tadi. Jadi Tuhan semesta alam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ar-Rabb disebut dengan Al-Ismul A'zam.
Ya, nama yang paling agung di antara nama-nama yang lainnya ya. Karena waktunya sudah habis, insya Allah Al-Alamin insya Allah akan lebih panjang penjelasannya pada pertemuan yang lainnya ya. Moga kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali akan ada yang menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan, monggo. Kaitannya dengan pembahasan ya, jangan sampai di luar pembahasan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Untuk ucapan Alhamdulillah, apakah ada larang-larangan di dalam kita mengucapkan Alhamdulillah? Kemudian apakah ada tempat yang dilarang untuk mengucapkan itu? Kemudian mohon maaf, saya sering membiasakan diri saat selesai sholat, ucapan yang pertama kali saya ucapkan adalah Alhamdulillah. Maksud saya adalah saya alhamdulillah sudah bisa melaksanakan sholat, apakah itu diperbolehkan? Jadi sekali lagi pertanyaan saya, apakah ada larangan-larangan untuk mengucapkan Alhamdulillah? Itu mohon untuk dijelaskan. Kemudian apakah ada tempat untuk yang dilarang? Contohnya umpamanya sedang di kamar mandi atau WC itu, dan betul saya mengulang hajat, Alhamdulillah, apakah itu ada larangannya itu? Terima kasih, itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sepanjang yang saya ketahui bahwa apakah ada larangan mengucapkan Alhamdulillah ya. Mungkin kalau kita mengucapkan kepada orang yang terkena musibah ya, artinya tidak boleh kita merasa bersyukur karena fulan terkena bencana, kemudian kita sendiri mengucapkan Alhamdulillah ya. Tadi yang saya katakan tadi bukan harusnya mengucapkan kalimatut tarji' ya. Ketika kita melihat musibah, melihat sesuatu yang katakanlah tidak enak ya, tetapi bagi diri kita sendiri sebagai bentuk keridhaan kepada Allah ya, atas dasar semua apa yang diberikan oleh Allah, atas takdir Allah ya, ucapan Alhamdulillah sebagaimana dikatakan oleh ulama dalam keadaan apapun itu tidak masalah ya. Bahkan sangat dianjurkan, bahkan posisi kita terkena bencana, terkena kesulitan, problematika hidup ya. Kenapa? Karena dengan ucapan itu ya, membiasakan ucapan itu akan muncul dalam jiwa kita keimanan yang betul-betul tinggi di hadapan Allah. Maka salah satu dari keimanan yang luar biasa itu adalah ar-ridho biqada'illah. Dan ini sangat susah ya. Ridho terhadap keputusan Allah, tentunya dengan ikhtiar ya, sekali lagi ya. Dengan ikhtiar misalkan dalam perdagangan tapi kok masih tidak kaya-kaya, misalkan seperti itu ya, saya contohkan ya. Jadi dengan usaha ikhtiar yang telah dilakukannya ya, ketika kita misalkan sabar terhadap ketentuan Allah ya, tentunya sekali lagi dengan ikhtiar ya, bukan hanya duduk-duduk kemudian tidak ada usaha lain lagi ya. Allah masih menakdirkan seperti itu dengan usaha yang telah dilakukannya. Dan antum ar-ridho biqada'illah, salah satunya tadi dengan ungkapan apa tadi? Alhamdulillah, sekecil apapun ya. Makanya tidak ada batasan kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya, bisa dilarang ketika kita mengucapkan orang lain dalam keadaan musibah, kita justru mengucapkan Alhamdulillah. Misalkan seperti itu ya, tidak jelas, itu tidak boleh. Harusnya kita istilahnya berbeda ya, artinya kalimatut tarji', misalkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ya, ucapan yang, tetapi bagi kita sendiri ya yang terkena musibah tadi ya, bisa dipahami maksud saya ya, beda dengan orang yang mengalami dan orang yang kita lihat dari orang lain ya.
termasuk tadi ketika kita mengucapkan lafaz-lafaz Allah yang suci di kamar mandi ya, ada sebagian yang mengharamkan, ada sebagian yang memakruhkan jika dilafazkan tadi ya di kamar mandi karena sebagai bentuk dari ihtiram, paham ya, penghormatan kepada lafzul jalalah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsantum. Saya yang lain. Mungkin ada yang pertanyaan lagi? Yang dari muda-muda ini, Masya Allah. Oke, cukup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kajian tafsir tentang alhamdulillahirabbil alamin telah selesai. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kepada Bapak Ibu hadirin serta jamaah yang bisa mendengarkan suara kami. Apabila kurang jelas bisa Bapak Ibu lihat di channel YouTube kami Masjid Kajian Subuh Masjid Batu Salam atau Ustadz BG Channel, insya Allah akan kita share pada waktu setelah kegiatan pada pagi hari ini. Dan kami sampaikan juga pada hari ini insya Allah Masjid Baitul Salam akan mengadakan kegiatan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah banjir. Oleh karena itu, bagi hadirin sekalian yang akan menyampaikan bantuan bisa menyerahkan setelah kegiatan ini sampai jam 9 pagi. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kepada narasumber juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu meridhai langkah-langkah kita. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.